Nah guys, tadi kita udah lihat ya, tema kita hari ini adalah reframing. Kalau kita lihat tema-tema kita dari kemarin nih, dari sepanjang bulan ini, kita bisa lihat kalau tema kita itu sebenarnya mau bicara tentang urusan beresin apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ngomongin soal tema kita kali ini nih, sebenarnya urusan reframing itu udah pernah kusinggung dari SCP Growing beberapa bulan yang lalu. Ya, waktu itu tanggal 11 April dengan tema Colorful Teenager, aku sempat nyinggung bagaimana kita di dalam kehidupan kita, dalam melihat memori kita, masa lalu kita, kita melihatnya, memandang pengalaman dan memori tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Gitu. Akan tetapi hari ini kita mau kembali ngungkit nih tentang reframing ini dengan pembahasan yang tentunya lebih mendalam dan lebih spesifik. Ya, jadi ngomong-ngomong soal memaknai ulang, memaknai kembali, membingkai ulang suatu permasalahan dengan sudut pandang yang baru, cara pandang yang baru, itu aku ada contoh sederhana sih teman-teman. Sederhananya gini, aku punya seorang teman, dia itu sensi banget kalau dengar kata lemot. Dia bisa marah, dia bisa ngamuk kalau dia dengar kata lemot. Apapun itu konteksnya. Apa ya, walaupun itu bukan ditujukan kepada dia. Misalkan gini, ada orang ngomel-ngomel nih, bilang, "Duh, WiFi gue lemot nih." Kata lemot itu aja tuh udah mengganggu buat dia. "Aduh, gadget gue lemot nih, lelet." Dia langsung sensitif ketika mendengar kata tersebut. Apalagi ketika kata tersebut ditujukan kepada dia. Nah, ada masalah apa sih dengan kata lemot? Usut punya usut, ternyata dia dari zamannya dia di sekolah tuh sering dibully karena dikatain lemot. Dia sering dibully, dia sering diledekin, dia sering dikatain lemot. Entah apa yang terjadi sama dia ya, apa yang dia lakukan atau dia mungkin ngalamin sesuatu, tapi dia sering dibilang lemot. Selama bertahun-tahun sering dibilang kayak begitu, sehingga kata lemot itu menjadi satu kata yang mengusik dia, satu kata yang sangat menyiksa dia. Hingga suatu hari kemudian dia ketemu dengan seseorang, di situ bincang-bincang, dan dia diajak untuk melihat melihat bahwa kata lemot ini nih, kalau kita pahamin kembali, kita maknai kembali, masalah yang membuat dia sensi dengan kata lemot tersebut, kalau misalkan dia ingat lagi memori dari, pengalamannya dia dibully dan segala macam dengan sudut pandang yang baru, maka kata lemot tersebut diucapkan tidak akan jadi pengaruh apa-apa buat dia. Mau itu kata lemot buat menunjuk yang lain atau buat menunjuk dia sekalipun, dia nggak akan sensi lagi dengan kata tersebut. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu sih, teman-teman. Ngomong-ngomong, berdasarkan dari contoh kecil yang aku berikan tadi, kita pengen tahu nih lebih dalam. Jadi, apa sih itu reframing? Membingkai ulang tuh apa sih? Nah, Kamaria, jadi ada Kamaria di sini tuh bukan cuma diem aja, tapi mau sharing sesuatu. Apa sih itu, Kak? Mohon penjelasannya. Oke, Kak Xavier. Jadi, teman-teman, emosi itu adalah sekumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh subjektivitas kita sebetulnya. Respon tubuh kita, respon perilaku kita, dan subjektivitas kita, ini adalah hal yang mempengaruhi emosi kita dengan caranya masing-masing. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya manajemen emosi. Jadi, satu cara yang bisa kita kembangkan dan bisa kita pelajari agar kita ini bisa berdamai dengan amarah, bahkan kita bisa mengeluarkan amarah kita itu secara positif dan produktif. Nah, kemarahan ini bisa berbahaya, teman-teman, tetapi juga bisa bermanfaat tergantung bagaimana kemarahan itu dinyatakan. Nah, karena itu teman-teman ada beberapa teknik nih untuk kita melakukan yang namanya reframing. Reframing ini adalah upaya untuk kita bisa membingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang kita
tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Nah, melalui teknik reframing, saat emosi negatif itu datang, tetapi persepsi yang ditimbulkan positif, maka reaksi yang dihasilkan nanti dapat bersifat positif. Contohnya begini, ketika kita berada di tengah pandemi ini, teman-teman, beberapa orang akan merasa bahwa pandemi ini merusak kebahagiaan. Ini adalah sebuah emosi negatif. Tetapi persepsi yang ditafsirkan dari kehadiran ini ditanggapi dengan keyakinan bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang tepat untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, ini adalah persepsi. Sehingga hasil dari keyakinan yang ditanamkan ini adalah rasa damai, rasa tenang, dan bahagia. Nah, bagian ini adalah reaksi. Nah, agar kita bisa lebih mantap lagi dalam melakukan reframing, kita bisa nanti membuat reframing dari situasi dan kondisi kita masing-masing yang saat ini kita alami secara real, ya. Kita bisa ibaratkan bahwa diri kita ada dalam suatu situasi dan kondisi sehingga kita bisa melakukan reframing kepada diri kita sendiri untuk kita bisa mengubah emosi-emosi negatif itu menjadi emosi yang positif. Nah, teman-teman misalnya pada bagian yang pertama, kita selalu ngerasa, kesel deh, gitu ya. Lihat teman-teman pelayananku kok kalau diberi tugas pelayanan sukanya menunda-nunda pelayanan, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda melakukan sesuatu. Yang kedua, saya nggak suka nih sama pacar saya gitu ya, sama si doi. Si doi terlalu sering pergi dengan teman-teman dekatnya, nggak ada waktu untuk kita gitu ya. Lalu yang ketiga, saya selalu marah nih kalau jadwal saya berantakan, nggak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Lalu yang keempat, sikap si doi ini yang selalu cuek ya, benar-benar membuat saya marah. Nah, teman-teman ingatlah bahwa pada prinsipnya semua itu memiliki maksud yang positif. Sehingga reframing yang kita lakukan tentu dari bingkai yang positif. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajari tentang reframing untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Dan agar lebih mantap lagi, kita bisa mempraktekannya kepada diri kita setiap hari ketika kita menemui case-case, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa menerapkan ini, teman-teman, kepada teman-teman kita yang mungkin saat itu sedang mengeluhkan tentang masalahnya. Nah, dengan membantu sesama kita, maka kita akan makin diberkati, bukan? Makin didewasakan, bukan? Lalu bagaimana menerapkan reframing ini untuk mengubah perilaku, teman-teman? Sebagai satu kesatuan, tubuh kita sebenarnya juga terdiri dari bagian-bagian yang punya perannya masing-masing. Bagian-bagian ini punya tujuan yang positif, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu positif, sehingga menimbulkan perilaku yang kadang-kadang munculnya adalah sesuatu yang negatif, reaksi yang negatif. Nah, jika perilaku yang muncul itu positif, tentu kita tidak akan merasa dirugikan. Tetapi bagaimana jika perilakunya negatif? Nah, disinilah proses reframing ini perlu dilakukan, teman-teman. Wah, ini penjelasannya menarik nih ya, Kak ya. Soal bagaimana kita membingkai ulang, memaknai kembali, dan menyikapinya dengan sikap yang berbeda. Sama seperti contohnya gambar yang ada di samping aku sama Kamaria ini nih. Ada raut muka yang sedih, raut muka yang marah gitu ya, raut muka seperti orang curiga gitu. Tapi dengan menyikapi secara berbeda, memaknainya ulang, membingkai ulang, dan kemudian menyikapi kembali dengan sikap dan pendekatan yang berbeda, maka yang tadinya mungkin kelihatan menyedihkan, kelihatan menyebalkan, atau kelihatan mencurigakan, bisa
dengan sikap yang baru, bisa dengan raut wajah yang jauh lebih ceria seperti yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kembali lagi bicara soal membingkai ulang, memaknai kembali, kalau tadi penjelasan Kak Maria itu sudah dijelaskan bagaimana proses ya, bagaimana seharusnya sikap kita, kita juga bisa belajar kok dari contoh. Ada banyak contoh di luar sana. Bahkan tokoh di dalam Alkitab kita pun juga bisa memberikan kita pembelajaran bagaimana membingkai ulang suatu peristiwa. Kita bisa ambil contoh dari Ayub di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Ayub yang ini bukan Ayub Wahyono ya, suaminya Kak Maria. Ini Ayub yang di dalam Perjanjian Lama. Ya, teman-teman, Ayub sekalipun juga pernah berada pada situasi seperti ini. Bagaimana ia harus membingkai ulang peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga ia kemudian bisa melihatnya dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang lebih baik, cara pandang yang lebih bijaksana. Bukan berarti ketika Ayub di dalam Alkitab mengalami permasalahan dan ia kemudian menjadi orang yang langsung tegar, yang langsung kuat, langsung hebat begitu, enggak. Ada proses ambiar, ada proses jatuh bagi Ayub. Ketika ia kemudian kehilangan semuanya, berawal dari ia kehilangan materi yang dimilikinya, ia kehilangan ternaknya, ia kehilangan seluruh hartanya, belum cukup kehilangan harta bendanya, ia juga kemudian kehilangan anggota-anggota keluarganya, kehilangan anak-anaknya. Hal tersebut tentu sebagai manusia menjadi satu hal yang membuat kita terpuruk. Kita kemudian nggak cuma sekedar galau, tetapi bisa jadi kita kemudian um, jadi ambruk gitu ya, bisa sakit-sakitan, bisa ya kemudian kita jadi apa ya duka yang berlarut-larut, kita kemudian menjadi trauma, dan trauma tersebut akan sangat mengusik kehidupan kita. Seperti tadi contoh di awal ketika aku bercerita bagaimana ada seorang teman yang dengar kata lemot aja, meskipun itu bukan untuk ngeledek dia ya, misalkan ada internet lemot terus dia langsung sensi, ya itu bisa terjadi pada diri Ayub. Tetapi apa yang kemudian terjadi pada Ayub? Ayub kemudian membingkai ulang peristiwa yang dialaminya. Awalnya ia kemudian merasa dirinya begitu hina, ia merasa dirinya begitu berdosa. Barangkali peristiwa yang dialaminya karena kesalahannya, karena dosanya. Ditambah ia mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu menyakitkan hatinya, yang begitu menakutkan, sehingga ia kemudian merasakan bahwa orang tidak peduli denganku, aku sudah berdosa. Kemudian ia merasa juga orang jijik dengan dia, orang merasa siapapun membenci dia, ia merasa hidupnya tidak berguna lagi, ia merasa kemudian, untuk apa aku masih hidup ini? Aku sudah menyerah, Tuhan. Ketika ia menghadapi situasi tersebut. Itu pandangan pertamanya, frame pertamanya seperti itu. Akan tetapi ketika ia kemudian mencoba merenungkan, ia mencoba untuk memahami dan menghayati secara lebih bijak, secara lebih mendalam, secara lebih luas lagi, kira-kira apa sih yang menjadi maksud Tuhan melalui peristiwa hidupku. Situ kemudian Ayub mengatakan bahwa secara tidak langsung ia mengatakan, aku memiliki pengalaman dari Tuhan. Tuhan memberikan pengalaman yang tidak ternilai harganya. Ketika Tuhan memberikan peristiwa yang beragam bagiku, dan aku masih tetap bisa mengucap syukur. Melalui kisah Ayub, kita juga dapat memahami bahwa reframing, membingkai ulang itu juga ada di dalam Alkitab. Dan itu menjadi contoh, kisah Ayub menjadi contoh. Kisah Ayub yang sebegitu mengerikan dan sebegitu beratnya bisa menjadi contoh. Bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Kita juga bisa menerapkan, memaknai kembali, membingkai ulang ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita merasa bahwa segala sesuatu tidak ada artinya, ketika kita merasa bahwa hidup kita ini sudah hancurlah, kita bisa kemudian kita berhenti sejenak, kita tenangkan diri kita,
kita kemudian bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada diri sendiri, apa sih kira-kira maksud dari peristiwa yang kualami ini? Tanyakan juga kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau menghendaki? Ketika kita mempertanyakan tersebut, maka kita juga bisa menghayati bahwa Tuhan pun punya maksud mengapa ada peristiwa yang kita alami. Dan ketika kita kemudian bisa memahami peristiwa tersebut, kita bisa melihat peristiwa tersebut dengan sudut pandang yang berbeda, maka kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita alami, peristiwa yang kita alami ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena kita kemudian berdosa, tetapi Tuhan menghendaki itu terjadi supaya kita memiliki nilai-nilai yang baru di dalam kehidupan kita. Kita punya pembelajaran untuk masa depan kita. Dan ketika kita mengalami peristiwa, kita bisa menjalani prosesnya dan kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Di situ kita yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan justru beserta dengan kita sehingga Ia menuntun kita, termasuk ketika kita mempunyai cara pandang baru. Di situ ada tuntunan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami peristiwa, seburuk apapun itu, semengerikan apapun itu, jangan langsung kemudian kita merasa hidup kita berakhir, hidup kita hancur. Hold a second. Berhenti sejenak. Pikirkanlah, renungkanlah, dan hayatilah. Apa sih sebenarnya yang terjadi padaku ini? Kenapa sih ini bisa terjadi padaku? Tapi juga pertanyakanlah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang kita hadapi? Kenapa sih aku mengalami ini? Kira-kira apa yang bisa aku pelajari dari peristiwa yang aku alami ini? Tanyakanlah kepada Tuhan dan mintalah Tuhan untuk selalu menyertai proses kita. Dan yakin dan percayalah bahwa kita akan memiliki cara pandang yang baru, sudut pandang yang baru, sehingga kita tidak melulu dihantui oleh peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang seolah-olah menghancurkan hidup kita, tetapi melalui peristiwa yang kita alami tersebut, peristiwa-peristiwa tersebutlah, memori-memori tersebutlah yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita dalam menjalani hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan kita. Bingkailah ulang peristiwa yang ada di dalam hidup kita, karena peristiwa itu yang akan menolong kita. Peristiwa itulah, memori-memori itulah, yang ketika kita olah kembali dengan bingkai yang baru, maka itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Amin, teman-teman. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu,
Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku